eh, Bapak-bapak, eh, kita mau mulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk kami boleh berfellowship Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan di dalam firman-Mu Bapa. Kami boleh saling mendoakan ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan masuk dalam pujian. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi Titus yang akan membawakan pujian. Kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sesi untuk teduh pada pagi hari di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Titus. Ya, terima kasih. Mari kita masuk ke hadirat. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan pada pagi ini. Mari kita isi berdoakan dengan pengucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan yang tidak setia pagi hari, siang hari, sore dan hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah yang tidak setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah yang tidak setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur
atas kebaikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oh sungguh baik dalam hidup. Oh yang layak terima pujian, oh yang layak terpujian. Terima kasih Yesus, kau sungguh baik. Glory, 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 haleluya. Sembah selamanya, terpujilah nama-Mu ya. Kau yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita nikmati lagu yang kedua ini, supaya ini boleh menjadikan peringatan bagi kita untuk mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tanda-tanda sudah banyak yang Tuhan nyatakan di depan mata kita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan iman kita, hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, supaya kita mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernapas di dalam dia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah
sembah Yesus, dia Raja di hadapan kata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam, mari kita sembah Yesus, ya Raja di hadapan kata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Kita bernafas di dalam dunia. Kita bernafas di dalam dia. Terima kasih Tuhan buat waktu yang luar biasa itu. Kami boleh memuji kedua nama supaya ini juga menjadi bahagian dalam kehidupan kami untuk menyambut kedatangan yang kedua kalinya. Karena itu Tuhan, baik ataupun tidak baik waktunya, kami akan terus mengikuti Engkau karena Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kami. Dan pada perayaan Natal pada tahun ini, kami tidak menganggap Engkau sebagai bayi lagi, tetapi Engkau adalah imam agung, imam yang besar, yang sanggup menjemput para mempelai-mempelaimu yang sudah Kau siapkan. Dan sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami semakin hari semakin cinta kepada Engkau. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan selama kami hidup di dunia ini ya Bapa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Indrawan pada pagi ini, boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam, tapi akan memberkati kami semua, akan membuka mata rohani kami, sehingga apa yang disampaikan pada pagi ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Titus buat pujiannya. Kini kita masuk ke renungan firman ya, yang dibawakan oleh Pak Indrawan. Silakan Pak Indrawan. Terima kasih Pak Ronald. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur 48. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang paling aman. Ya. Kita akan membaca di dalam Mazmur 48. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ya. Mazmur 48 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ya, sampai di sini ya, Bapak Ibu. Kita lihat yang di ayat yang ketiga tadi. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Di sini kita lihat ya, Gunung Sion ya. Sion itu adalah lambang dari kota atau tempat di mana ada hadirat Allah di dalamnya. Jauh di sebelah utara, di kota Raja besar. Di situ
Atau kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-35, kita akan lihat sebentar ya. Matius 5 ayat yang ke-35. Mulai ayat 34 aja. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. 35, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ini sama ya dengan yang tadi itu. Ada kata-kata kota raja besar ya. Terus kemudian jauh di sebelah utara, itu apa maksudnya ya? Jauh di sebelah utara kalau kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-13. Yesaya 14 ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, ayat ini cerita tentang kejatuhan dari Lucifer ya, yang mana sebelumnya adalah pemimpin malaikat, song leadernya di surga ya. Tapi dia kepingin menyamai Tuhan. Dia ingin duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Artinya dia ingin duduk di tahtanya Allah. Dia ingin menyamai Tuhan. Jadi sebelah utara ini menceritakan tentang tempat di mana Tuhan itu bertahta. Dan di sini kita melihat di mana tempat perlindungan yang paling aman itu. Kalau kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita lihat dunia sedang mengalami peperangan yang mana dimulai dari Rusia melawan Ukraina. Sekarang sudah bergerak lagi Israel melawan Iran ya, dengan seluruh negara-negara yang menjadi kaki tangannya. Kalau kita lihat Israel itu, kalau mereka menyerang musuhnya ya, musuhnya itu juga mereka nggak bodoh ya, mereka punya yang namanya tempat perlindungan. Mereka mendirikan sebuah bunker ya di bawah tanah yang dalam sekali. Situ dibangun bangunan yang kuat kokoh di bawah tanah, eh, dan pemimpin dari lawannya Israel, musuhnya Israel itu tinggal di sana. Ya, dia mungkin merasa bahwa tempat perlindungan yang paling aman itu adalah bunkernya itu ya, di mana itu di atasnya ada gedung bertingkat, terus di bawahnya, di bawah sekali itu ada sebuah bunker yang dilap mungkin dengan tembok yang tebal ya. Tapi ternyata pada saat pemimpinnya itu namanya itu adalah Hasan Nasrallah ya, pemimpin Hizbullah, itu dia melakukan pidato ya. Dia melakukan pidato secara live. Nah, pada saat itu si pesawat-pesawatnya dari Israel itu dia kepingin tahu ya lokasinya di mana ini pemimpinnya. Karena dia mempunyai misi bahwa yang harus ditembak dulu atau dimusnahkan dulu adalah pemimpinnya. Meskipun pemimpin ini dia tinggalnya di bawah tanah, si pesawatnya Israel itu dia mengeluarkan suara yang namanya sonic boom ya. Dari suara itu kedengeran sampai ke mic-nya
karena suaranya sangat keras ya, itu kedengaran di mic-nya pemimpin dari Hizbullah ini ya. Jadi sampai masuk ke mic-nya dan akhirnya dari situ waktu dia live streaming itu eh, dia otomatis dia menyiarkan ke seluruh dunia dan dari suara itu bisa ketahuan lokasinya dan akhirnya ditembak dengan rudal yang bisa menembus sampai ke bawah tanah dan akhirnya pemimpinnya ini kena kena bomnya ini dan meninggal ya. Di sini kita melihat ya, meskipun manusia mengusahakan dengan berbagai macam cara, dia punya teknologi untuk melindungi dirinya, tapi ternyata masih tembus dan tidak ada tempat yang aman. Kata kata Israel itu yang ngomong tidak ada tempat yang terlalu jauh yang tangannya Israel nggak bisa menjangkau di sana. Jadi di sini kita lihat perlindungan dari manusia itu sia-sia. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan melindungi manusia. Kalau kita lihat contohnya di dalam Alkitab itu Nabi Elisa, ya. Nabi Elisa itu dan juga Gehasi hambanya. Kalau kita lihat peristiwa ini satu ketika Raja Aram, ya, Raja Aram itu mereka perang melawan Raja Israel. Tapi setiap kali mereka perang, mereka selalu kalah ya. Mereka selalu ketahuan dulu strateginya oleh bangsa Israel. Terus Raja Aram ini bingung ya. Loh, siapa yang ngasih tahu bangsa Israel strategiku ya? Kenapa kok kita selalu waktu nyerang, dia kok bisa tahu bahwa kita akan nyerang dia? Salah satu hambanya dari bangsa Aram itu, dia ngomong, itu loh, tuanku, ada Elisa, ya, nabinya Israel. Pada saat dia itu akan memberitahukan apa yang tuanku raja itu ngomong pada saat tuanku raja itu di tempat tidur pun ngomong sesuatu itu dia bisa tahu. Loh, akhirnya oke, Raja Arab ini memerintahkan untuk mengepung kediamannya Nabi Elisa dan Gehasi itu dan dia berencana untuk membunuhnya. Jadi dengan pasukan yang banyak dikepung, tapi kemudian kita lihat peristiwa ini bagaimana akhirnya ya. Di situ pada saat nabinya itu eh, nabinya itu dia melihat bahwa apa Elisa itu dan Gehasi hambanya itu melihat ya bahwa mereka itu dikepung. Elisa itu menjawab begini ya Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 16 ya. Elisa itu menjawab, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa pada Tuhan, Tuhan bukalah mata dari hambanya itu supaya dia melihat bagaimana Tuhan itu melindungi. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Di situ pada akhirnya Elisa itu berdoa pada Tuhan supaya orang-orang yang mengepung itu dibutakan matanya. Nah, pada saat Elisa berdoa, akhirnya pasukan yang mengepung itu semuanya itu matanya bisa buta ya Bapak Ibu. Dan mereka mereka bingung ya, mau kemana ini ya, karena matanya buta. Dan akhirnya Elisa menyuruh mereka untuk datang diantarkan ke kota Samaria. Di situ
pada saat setelah sampai di kota Samaria, itu ibu kotanya Israel ya waktu itu. Tuhan Elisa ngomong sama Tuhan, Tuhan buka mata mereka. Dan akhirnya matanya tentaranya itu bisa melihat dan mereka ternyata sedang dikepung di tengah-tengah bangsa Israel ya. Terus Raja Israel ngomong sama Elisa, gimana Tuanku? Eh, Bapak, apakah mereka ini akan kubunuh? Tapi Elisa ngomong sama Pak Raja Israel, jangan ya. Kamu beri mereka makan terus suruh pulang. Dan akhirnya bangsa Aram ini tidak diapa-apakan. Dikasih makan, disuruh pulang. Dan mereka sangat berterima kasih ya. Dan sejak saat itu bangsa Aram itu tidak mau berperang lawan Israel. Di sini kita lihat ya, bagaimana Tuhan itu melindungi Elisa. Ya, meskipun bukan dengan tentara yang kelihatan ya, tapi dengan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling tempat tinggalnya. Bapak Ibu, tempat di mana ada hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman ya. Di mana ada Tuhan hadir, di mana ada Tuhan Yesus itu hadir, itu adalah tempat yang paling aman. Dan kita melihat di dalam Mazmur 48 itu menceritakan tentang Sion. Ya. Sion itu adalah tempat di mana Tuhan itu hadir ya. Itu adalah tempat di mana Tuhan itu bertakhta. Apakah kita punya hati yang bergantung pada Tuhan seperti Elisa yang kita lihat tadi ya? Atau apakah kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Pada saat badai kehidupan atau kesulitan datang di dalam kehidupan kita, kemana kita pergi ya Bapak? Apakah kita mengandalkan orang-orang kuat ya, baik itu uang kita atau mungkin kita berharap kepada mungkin saudara kita yang punya uang ya, atau orang tua kita atau siapapun ya Bapak Ibu, yang kita merasa bahwa mereka punya kemampuan untuk menolong kita, atau dokter kita ya, atau eh, siapapun yang mereka itu punya punya satu power ya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita ya bahwa orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk ya, kata firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, itu adalah tempat yang paling benar ya. Orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, di situ Tuhan ngomong diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa ambil dari Mazmur 48 ini? Yang pertama adalah kita harus percaya pada Tuhan. Ya. Tuhan itu lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Ya. Masalah apapun itu, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, ya, masalah hubungan dengan antara suami istri, mungkin Tuhan itu lebih besar dari semuanya itu. Dan pada saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa, Tuhan akan datang dan akan menjamah ya segala masalah yang kita hadapi, baik itu masalah yang besar, masalah yang tidak terlalu besar, kita harus mengandalkan Tuhan ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, Tuhan itu adalah jawaban. Dan mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan ya. Sebab Tuhan itu tidak pernah mengecewakan.
Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, dan kalau kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan senantiasa setiap hari, ya, maka kita akan melihat ada jawabannya, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, karena waktunya sudah habis, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini beri jawaban buat kita semua bahwa Tuhan itu adalah tempat yang paling aman, ya. Di dalam Tuhan itu ada jawaban, ada pertolongan, dan Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Ronald. Ya, Tuhan. terima kasih Pak Indrawan buat renungan firman Tuhan pagi hari ini ya, yang memberikan kita suatu rema yang luar biasa ya, di mana Allahku adalah tempat perlindungan yang paling aman ya. Kalau kita lihat tadi dari paparannya Pak Indrawan bahwa ada yang mengandalkan kekuatan manusia seperti bagaimana bangsa Israel ya menyerang tadi ya dengan ada tempat perlindungan yang dibuat dari baja atau apapun, itu adalah sia-sia karena buatan manusia itu sia-sia. Tapi bagaimana dengan Elisa yang mengandalkan Tuhan ya sebagai tempat perlindungan, ada penjagaan ya malaikat Tuhan atas serangan Raja Aram tadi ya yang disampaikan Pak Indrawan, itu benar-benar diproteksi ya. Ada tentara surgawi yang menjaga, memelihara mereka gitu ya. Bahkan dengan adanya itu bukan terjadi malapetaka terhadap Elisa ya, tapi ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita ya, apakah kita selalu hidup di dalam hadirat Tuhan ya, yang menyerahkan sepenuhnya segala persoalan, permasalahan dalam hidup kita, hanya Tuhan tempat perlindungan yang paling aman ya. Jadi pagi hari ini kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya. Baik itu kita punya masalah yang kecil, masalah yang besar, kita serahkan kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan, ya, tempat pertolongan, ya, hanya kepada Tuhan, ya, kita diingatkan. Ya, terima kasih Pak Indrawan buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita masuk pada doa bangsa dan negara yang dibawakan oleh Bu Yani. Silakan Bu Yani. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih karunia-Mu Bapa yang telah Kau berikan pada kami semua Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendoakan bangsa kami ini Tuhan, biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju Tuhan. Biarlah menjadi bangsa yang benar-benar memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Kau akan pakai Pak Prabowo Tuhan sebagai Presiden bangsa Indonesia ini Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami yakin Kau akan pakai semua menteri-menteri, semua jajaran pemerintahan semuanya boleh melakukan tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan pakai mereka sebagai pemimpin yang luar biasa di dalam negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang mana korban-korban banjir Tuhan, semuanya boleh Kau berikan kekuatan untuk mereka. Berikan berkat-berkat-Mu untuk mereka juga Tuhan, agar mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan melindungi mereka satu persatu Tuhan, agar mereka bisa menjalani semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan yang mana program-program pemerintahan yang saat ini Tuhan,
Kami hanya menyerahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah program-program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Bapa, di dalam surga. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Eko.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini petugas sensusnya mana ini? Wakilnya diwakilkan ini. Dan petugas Pak Gimin mewakili sensus. Pak Gimin, jangan lupa diajak Pak Eko, Pak Gimin. ya, Bersatu. bangun Ya. belum biasa bangun pagi. Oh iya ya. Ya Ajar. nanti bisa dibantu morning call Pak. Bisa ditelepon nanti. Iya, ya. Biar Siap. kita bertumbuh bersama-sama, mendapat berkat. Pak Eko kok diam aja Pak Eko?
Iya, Pak Eko kok diam aja Pak Eko ini. Saya ini orangnya pemalu. Kayaknya kalau Pak Eko diam itu kayaknya ya dunia ini mungkin sudah Sepi. Pak Eko diem sepi. Iya. Pak Indarto, Ya, terakhir potong rambut kapan? hah? Gimana? Pak disuruh Indarto potong lama rambut gabung sama loh. Pak Eko, Pak Indarto. Lama gak gabung loh Pak Eko. Ayo Pak terakhir Pak Indarto, terakhir potong rambut. Pak Indarto kurang enak perutnya Pak Eko, nanti didoakan lah. Oke, yuk. Iya. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih ya, luar biasa ya. Sebelum kita tutup ya untuk saat teduh pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya. Bisa di open cam kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Itu Bu Yani selalu memang tersembunyi. Ini Bu Yani ini berlian yang tersembunyi selalu dia. Maaf. Saya masukkan kulkas Pak, biar awet muda. Pak Eko selalu bilang Bu Yani, mana Bu Yani? Kalau saya tanya apa katanya? Lagi saya apa Pak Eko? Kalau saya yang jawab nggak enak. Saya masukkan kulkas, biar awet muda. Iya. Ya, kita yel-yel ya. Ya. Ya, keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Keep on praying. Kayaknya belum kompak. Ayo Pak Eko yang buat Pak Eko. Ayo. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, untuk doa penutup ya dibawakan oleh Pak Gimin. Silakan Pak Gimin, ini Pak Indarto tadi minta tolong didoakan juga Pak untuk pencernaannya ya Pak Gimin ya. Ada diare tadi ya. Ya, siap. Bapak di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau boleh pertemukan kami semua dalam wadah saat teduh pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengawali sampai akhirnya Engkau sertai ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk Pak Indarto yang mengalami kelemahan dalam perut Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah dan sembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk obat yang dari Penang boleh sampai ke Surabaya tepat waktu seperti yang diharapkan oleh Pak Ronald Besta Bisenda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap bersyukur karena Engkau yang memberikan kemampuan, kekuatan. Kami semua boleh hadir, boleh bergabung dalam saat teduh pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap percaya rencanamu adalah indah, rencanamu adalah pasti, rencanamu pasti Engkau genapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Gimin. Terima kasih Tuhan Yesus Thank you semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok. Ya, Sampai ketemu besok. Ya, mari.